Baik, selamat datang pada tutorial cara untuk menambahkan bank soal. Nah, Bapak Ibu, kita bisa klik bagian bank soal yang ada di bawah pilihan bank materi. Lalu kita klik bagian tambah kategori baru. Nah, bisa Bapak Ibu tulis nama kategorinya, misalnya pemrograman dasar gitu ya. Lalu klik bagian buat kategori baru. Nah, sekarang kita sudah sukses untuk membuat kategorinya. Lalu kita klik lagi. Nih Bapak Ibu bisa klik juga bagian tambah paket soal. Nah, di sini Bapak Ibu juga bisa membuat nama paket soalnya. Misalnya saya ingin membuatnya dasar pemrograman HTML misalnya gitu ya. Nah, lalu kita akan mengisi jumlah soal pilihan ganda yang digunakan. Misalnya di sini saya ingin menggunakan soal pilihan gandanya yaitu 2 soal misalnya gitu ya. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa membuat kebijakan nih berapa bobot nilai dari pilihan gandanya. Misalnya bobot soal yang benarnya itu ini adalah 2 misalnya gitu kan, bernilai 2, atau yang salah ini bernilai 1, atau yang kosong ini bernilai 0 gitu. Nah, sebagai contoh saya akan membuat bobot soalnya yang benar itu 1, bobot yang salahnya itu 0, dan bobot yang kosongnya itu adalah 0. Nah, selanjutnya kita akan membuat total soal pilihan gandanya dalam persen. Di sini saya akan menggunakan juga di bawah soal pilihan gandanya itu ada soal esainya. Maka saya akan membuat bobot total soal pilihan gandanya 50% dan bobot total soal esainya itu 50%. Nah, untuk deskripsinya bisa saya stripkan saja. Lalu klik bagian mulai buat soal. Nah, kita sudah sukses untuk membuat soalnya nih Bapak Ibu. Nah, untuk mengisi soalnya kita akan mengklik bagian detail. Nah, Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa membuat soal pada soal nomor 1 nih. Misalnya saya contohkan saja apa itu, misalnya gitu kan. Pilihan jawabannya misalnya A, B, atau ini juga C gitu. Di sini Bapak Ibu juga bisa menambahkan nih pilihan jawabannya, misalnya D gitu kan. Lalu kita bisa bikin jawaban yang benarnya, misalnya apa itu tuh jawabannya itu A misalnya gitu ya, A gitu. Lalu Bapak Ibu juga bisa nih untuk mengedit teks tersebut, misalnya ingin ditebalkan atau mau mencoba untuk dimiringkan, atau Bapak Ibu ingin menggarisbawahkan, itu bisa sekali Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu juga bisa menambahkan gambar di dalam soalnya. Baik Bapak Ibu, kita akan mengklik bagian tambah soal. Nah, kita sudah sukses menyimpan soal nomor 1 nih. Bisa dilihat nih Bapak Ibu. Untuk nomor 1 sudah kita buat. Bapak Ibu juga bisa mengubah soalnya di bagian sini ya. Oke, kita lanjut. Misalnya kita buat soal nomor 2-nya sama saja ya Bapak Ibu ya. A, B, C, D. Oke. Kita tambah soal lagi. Oh iya, untuk jawabannya wajib dipilih ya Bapak Ibu ya. Kita tambah soal lagi. Nah, kita sudah sukses untuk menyimpan soalnya nih Bapak Ibu. Misalnya saya ingin di bawah pilihan ganda itu ada pilihan esainya nih Bapak Ibu. Saya klik bagian esainya. Nah, Bapak Ibu juga bisa mengisi bobot soal dari tipe esai ini gitu. Misalnya 50 gitu. Karena tadi pilihan gandanya 50 gitu ya. Nih, saya bikin soalnya misalnya apa ini adalah misalnya gitu ya. Coba jelaskan gitu misalnya ya. Lalu saya klik bagian tambah soal. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini soal nomor 1 pilihan gandanya jawabannya A, soal pilihan ganda nomor 2-nya itu jawabannya B. Nah, untuk esai nanti itu akan diisi manual oleh Bapak Ibu. Nah, kita klik Nah, sebelum itu kita juga perlu tahu nih Bapak Ibu, bahwa Bapak Ibu juga bisa mengimport soalnya. Nah, dengan ketentuan sebelum melakukan import soal, Bapak Ibu bisa mendownload template-nya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa mengklik nih bagian sini.
Nah, dan isi dan lengkapi pertanyaan serta jawaban di kolom yang tersedia pada template-nya. Dan pastikan jenis yang Bapak Ibu upload itu sesuai dengan template tadi nih. Nah, lalu karena di sini saya tidak ingin mencoba untuk mengimport soal, maka saya akan mengklik bagian batalkan. Nah, Bapak Ibu juga bisa nih ketika mengimport soal, misalnya Bapak Ibu tidak ada jaringan misalnya, Bapak Ibu juga bisa menggunakan template di sini. Oke Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba untuk membagikan soal yang telah kita buat tadi. Nah, sebagai keterangannya, Bapak Ibu bisa lihat nih di sini. Tadi kan kita sudah menargetkan untuk pilihan ganda itu sebanyak 2 soal. Makanya ada gambar 2 garis miring 2 pilihan ganda dan 1 esai nih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu juga bisa membagikan soal ini ke kelas yang ingin Bapak Ibu bagikan. Misalnya, saya ingin membagikan di kelas Bahasa Indonesia. Lalu saya klik bagian pilih kelas. Nah, lalu Bapak Ibu juga bisa memilih jenis ujiannya. Misalnya tugas, atau misalnya UTS, atau misalnya UAS. Di sini saya ingin membuat jenis ujiannya itu adalah UTS gitu ya Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu juga bisa membuat opsi penjadwalannya nih. Bapak Ibu bisa ingin menguploadnya pada tanggal berapa, jam berapa gitu. Nah, pada contoh ini saya tidak akan menggunakan opsi penjadwalan. Nah, Bapak Ibu juga bisa perhatiin nih di bagian durasi ujiannya. Misalnya Bapak Ibu ingin mahasiswa paling lama mengerjakan ujiannya itu 30 menit. Nah, waktu mulainya misalnya tanggal 26 pukul 18.00 gitu misalnya ya. Dan deadline-nya itu pengerjaannya itu saya buat di sini tanggal 27 aja misalnya gitu ya. Jam 5 misalnya gitu. Nah, Bapak Ibu juga bisa buat catatan tambahan. Lalu Bapak Ibu juga bisa mengacak nih soal pilihan gandanya. Jadi mahasiswa 1 dan mahasiswa 2 itu ketika dibuka soalnya itu akan berbeda gitu. Peletakan dari nomor soalnya gitu. Bapak Ibu juga bisa membuat acak jawaban serta melakukan presensi pada LMS Bapak Ibu gitu, pada LMS mahasiswa gitu kan. Lalu kita klik, misalnya saya tidak ingin membuat presensi, lalu saya klik bagikan sekarang. Nah, Bapak Ibu sudah sukses untuk membuat aktivitas, yaitu aktivitas soal. Bisa Bapak Ibu lihat pada kelas yang dikelola, kita klik masuk kelas. Nah, di sini telah terlihat bahwa Bapak Ibu sudah membuat soal, jumlah soal pilihan gandanya 2, jumlah soal esainya 1, dan durasi pengerjaannya 30 menit. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat detail soalnya, dan nanti ketika mahasiswa Monica ini mengerjakan, Bapak Ibu juga bisa melihat waktu mulai pengerjaannya serta nilai otomatis dari pilihan ganda dan juga nilai yang dari esai. Dan di sini Bapak Ibu saya akan mencoba untuk mencontohkan bagaimana cara mengisi nilai pada esai. Kita bisa ngeklik bagian lihat detail ujian. Nah, ini Bapak Ibu, nilai pilihan ganda akan otomatis terisi sesuai dengan pilihan ganda yang Bapak Ibu isi yang benarnya yang mana. Nah, untuk nilai esai itu akan sesuai dengan kebijakan Bapak Ibu. Misalnya, saya akan melakukan cek jawabannya. Nah, di sini Bapak Ibu akan diberi kolom untuk mengisi kebijakan nilai yang telah Bapak Ibu berikan. Misalnya saya ingin memberikan nilai esainya 80. Nah, penilaian berhasil disimpan. Nah, Bapak Ibu bisa lihat nih, nilai Agnes dari Monica ini adalah 70. Merupakan hasil dari bobot nilai pilihan ganda yang dijumlahkan dengan esai Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya kita akan masuk pada tutorial selanjutnya.